Sementara itu, pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung telah menyiagakan tim bantuan medis yang akan melayani pengungsi selama berada di Gor Swecapura. 10 orang piket disiagakan setiap harinya secara bergilir selama 24 jam. Tim bantuan medis yang diterjunkan di posko pengungsian Gor Swecapura terdiri dari unsur dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi, dan petugas kesehatan lingkungan yang ditugaskan bergilir selama 24 jam. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung, Made Adi Swapatmi, rata-rata pengungsi yang berada di Gor Swecapura dalam keadaan sehat dan aman, namun karena banyak ada balita dan lansia yang terkena infeksi saluran pernafasan dan tekanan darah tinggi pada lansia, mah, dan rematik. Kondisi aman, dalam artian ya yang kami temukan karena ini pengungsi banyak balita, kemudian juga ada lansia, ya yang balita mungkin infeksi saluran pernapasan, ya. Kemudian lansia itu ada tekanan darah tinggi, mah, kemudian juga rematik, ada itu yang kita temukan untuk sekarang. Rata-rata untuk sekarang sih banyak, tapi nanti kita akan atur, mungkin setiap shiftnya ada 10-10 untuk pengamanan. Tapi karena ini juga tidak di kesehatan saja, kami juga membackup anak-anak, ada yang juga di dapur untuk backup itu. Jadi cukup banyak, saya belum ngitung, tapi untuk di sini kita di kesehatan 10 Pak. Yeah. Adi Swapatmi menambahkan, Dinas Kesehatan Klungkung saat ini belum melakukan rapat secara menyeluruh, namun pihaknya siap dalam menangani kesehatan para pengungsi, serta akan segera merangkul secara menyeluruh di jajaran kesehatan, baik puskesmas, PMI, rumah sakit, dan pihak swasta. Anggara Tanah dan Alit Setiawan